Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awali informasi pertama pemirsa. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta membuat tembok sepanjang 15 meter di Pejaten, Jakarta Selatan roboh karena tak kuat menahan kerasnya debit air yang meluap. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun insiden ini sempat membuat warga panik. Tak kuat menahan derasnya debit air yang meluap, tembok sepanjang 15 meter di Jalan Empang 3 Raya Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu petang roboh. Akibatnya akses jalan dan pemukiman warga terendam hingga 1 meter. Warga sekitar tak menduga akan terjadi banjir dan langsung panik berusaha mengamankan barang berharga mereka ke tempat aman. Taya pemukiman, akses jalan yang menghubungkan Kalibata menuju Rawajati terputus akibat tergenang air. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan sejak siang tadi. Saluran air yang berada tepat di belakang tembok pembatas jalan meluap dan mengakibatkan tembok tak kuat menahan derasnya air. Beruntung tembok tersebut tertahan tiang penyangga kabel listrik sehingga tidak roboh ke jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sejumlah lapak pedagang mengalami kerugian akibat tertimpa tembok. Ini bang, curah hujan gede dan mungkin ada saluran air dari sebelah ini mampet. Jadi yang mana air itu di dalam nampung di dalam debit air gede, tembok jebol. Airnya tembok jebol akibatnya air tuh meluap tuh ke jalan sampai masuk ke rumah warga. Dan pakai tadi ini seperti ini beberapa kendaraan juga terseret arus, emang gede banget tadi. Saat ini petugas dari PPSU dan sumber daya air dibantu warga berjibaku membersihkan material dan tanah yang menutup akses jalan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta hingga sore hari membuat aliran Kali Mampang di perumahan Pondok Harya Mampang, Jakarta Selatan meluap. Mengantisipasi air semakin tinggi, warga pun mengevakuasi kendaraannya ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air bervariasi dari 40 hingga 50 cm. Warga masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing hingga air surut. Untuk mengantisipasi air semakin tinggi, warga pun mengevakuasi kendaraan miliknya ke area jalan yang posisinya lebih aman. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Pemirsa, 2 orang tahanan melarikan diri selesai sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 1 tahanan kembali ditangkap dan seorang lainnya masih buron. Rekaman kamera pengawas menunjukkan momen pengejaran oleh petugas kepolisian dan kejaksaan.
Insiden terjadi kemarin malam saat kedua terdakwa menuju ruang tahanan sementara sebelum dikembalikan ke rutan. Kedua pelaku menerobos teralis pagar dan melompat dari lantai 1 ke lantai rubana. Mereka kemudian kabur ke permukiman warga. Satu orang dari dua tahanan berhasil ditangkap petugas. Ia diringkus saat sembunyi di bawah mobil warga dengan kondisi patah tulang kaki. Sayangnya, satu tahanan lainnya bisa kabur sampai ke seberang jalan. Sampai saat ini, upaya pengejaran masih dilakukan oleh petugas gabungan polisi dan kejaksaan. Satu orang yang kembali tertangkap adalah Dio Andi, terdakwa pencurian, dan seorang yang masih buron adalah Januar Murdianto, terdakwa prostitusi. Halo. Pemirsa, kaburnya dua tahanan kemarin malam telah dikonfirmasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hingga saat ini, petugas gabungan kepolisian dan kejaksaan masih mengejar seorang terdakwa yang kabur atas nama Januar Murdianto. Setelah sidang itu ditutup oleh majelis hakim, kemudian ditunda agendanya untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Mei, masih melakukan pemeriksaan agenda saksi dan juga agenda saksi, sehingga saat itu terdakwalah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari dua terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos teralis pagar yang ada di pengadilan negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilan, sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Nah, saat itulah ditangkap oleh petugas kejaksaan sama petugas kepolisian. Kebetulan saat itu ada petugas kantor, satpam kantor juga ikut mendampingi mereka. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya, yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi Dio ketangkap itu ada di plafon, ada plafon di yang ambrol tadi. Seperti itu. Sementara itu, pemirsa, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengungkap sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam memburu terdakwa Januar Murdianto yang masih kabur, pemirsa. Kejaksaan mengaku petugasnya sudah melaksanakan prosedur pengawalan saat kedua tahanan kabur dari gedung pengadilan. Jadi kemarin setelah kami mendapat informasi tersebut, kami langsung berkomunikasi ke pihak terkait. Salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Utara, di mana kami menghubungi Kasat Reskrim untuk koordinasi terkait bantuan pencarian terhadap terdakwa yang kabur, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hal tersebut. Itu pembatasan. Ya, setelah sidang, para tahanan tetap sesuai dengan SOP, diborgol dan memakai rompi, gitu. Nah, pada saat pengejaran kami juga menemukan rompi tahanan ada di atas genteng. Gitu. Untuk atas nama terdakwa yang kabur, atas nama Januar Murdianto, di mana terdakwa disangka pasal 296 dan 506 KUHP. Lalu yang kedua yang sudah tertangkap atas nama Dio Andi, di mana terdakwa disangka pasal 363 KUHP. Dan pemirsa, kita terhubung dengan reporter Shena Damayana yang siap mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Shena, bagaimana situasi di sana dan bagaimana progres pengejaran terdakwa yang masih buron ini?
Ya, selamat malam pemirsa. Aneh rasanya jika mendengar ada 2 tahanan yang kabur dari sekelas pengadilan negeri. Tapi ini yang terjadi di PN Jakarta Utara tempat saya mengabarkan. Ada 2 tahanan yang kabur. Yang pertama ini atas nama Dio, terdakwa kasus pencurian. Dan juga satu lagi ini Januar yang sampai sekarang masih menjadi buron, terdakwa kasus prostitusi. Dan memang pada saat kejadiannya itu kemarin malam di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa, warga di sini turut membantu menemukan tahanan yang kabur. Dan di tempat saya mengabarkan dan Anda bisa melihat di layar kaca, ini merupakan tempat di mana salah satu tahanan ini terpergok atau terperangkap basah di bawah mobil yang berada di belakang saya. Dan kita akan langsung tanyakan kepada warga yang membantu pencarian di hari kemarin. Kita sudah bersama dengan Pak Among dan juga Pak Edi. Pak, selamat malam Bapak sebagai RT di sini ya? Ya, kebetulan saya sebagai RT 07. Oke, Bapak sebagai? Sebagai warga. Pak, gimana nih kronologinya mungkin bisa digambarin? Kemarin tiba-tiba ada 2 tahanan yang kabur di malam hari lagi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Sebelumnya saya pasti waktu itu masih jaga. Saya uploadan jam 7 malam. Pada saat sebelum maghrib, tiba-tiba ada suara atap, tapi dia tertutup dengan aluminium, jadi bising sekali. Nah, kita sangka itu maling, berarti kita langsung nyerbu ke lokasi. Maling. Udah gitu posisi itu dari jauh kita udah bicara maling itu, nggak lama itu suara itu berhenti. Suaranya udah gak kedengaran lagi. Rimban saya nggak tahu kemana mereka lari. Intinya pada saat teman-teman saya mengatakan maling, posisi saya masih ada di pos. Saya ngeliat dari pos itu ada 1 orang ya melarikan ke arah barat. Itu gedung belakang Dwi 2. Itu SLS. Dia ke arah barat. Nah, udah setelah itu kita dari pihak kepolisian, begitu juga dari Sakja, ada juga warga yang membantu menyisiri TKP. Akhirnya ketemulah kemeja warna putih lengan panjang, satu lagi sama warnanya putih, sama dia punya kostum rompi tahanan warna orange kalau nggak salah ya Pak, itu dia. Itu untuk yang satu yang belum ditemukan sampai saat ini. Dan satu lagi katanya Bapak yang juga menemukan dan juga menangkap ya ketika berada atau bersembunyi di bawah mobil ini, betul Pak? Iya, kalau untuk sementara yang di bawah mobil ini teman saya yang melihat karena dilihat pakai senter ada tangannya kelihatan. Nah, itu pas polisi muter balik mau ke belakang perusahaan ini, dipanggil lagi sama teman saya. Begitu berbalik, baru langsung ke mobil ini, langsung diteriakin, jangan bergerak, saya tembak kamu. Akhirnya keluar sudah itu yang tersangka itu kan, akhirnya langsung dibekep sama polisi itu, langsung dibawa keluar sini Pak, langsung dibawa. Iya. Kelihatan tangannya itu ada di mana Pak? Boleh ditunjukin Pak? Ya kalau bisa ini Pak, di bawah kolong mobil ini. Di bawah kolong mobil ini. Jadi sempat dibuka. Ini tangannya di sini Pak, nongol, langsung ditutup, langsung keluar kita sama teman itu kan. Begitu keluar, nanya polisi mana polisi. Akhirnya manggil sudah teman polisi saya itu. Akhirnya begitu dihubungin lagi, polisi langsung datang, langsung ke TKP, langsung meluncur ke sini, langsung jangan bergerak kalian, saya tembak kamu. Nah itu akhirnya keluar sudah itu. Tahanannya dari mana sih Pak larinya Pak? Bisa ditunjukin nggak? Ya kalau yang saya lihat itu dia ini lompat Pak. Ini masalahnya ini asbes ini kena Pak. Iya, ya asbes ini nih. Coba sini Pak, mari Pak. Oke, sebelah sini. Sampai coba lihat Pak. Tuh. Oke, ini yang Anda lihat pemirsa di layar kaca, ini terlihat asbesnya cukup penyok, diduga dikarenakan tahanannya lari ke sini ya Pak ya pada waktu itu, dan turun di ujung sana. Oke, turun di sini. Yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan tempat di mana tahanan ini turun dan akhirnya lari ke bawah mobil langsung ya Pak ya, untuk bersembunyi ya. Enggak, kalau itu lain Oke. Pak. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama, dan untuk yang kedua berarti yang lolos, iya. Oke, untuk yang kedua yang bersembunyi berarti turunnya sama dari sini. Iya,
kalau kemungkinan udah dia lompat ya, mungkin karena kakinya sudah patah dia langsung diam di itu. Ya bisa dikatakan udah pasrah lah, dia nggak mau kemana-mana. Kalau yang muda ini umurnya masih 20 tahun karena dia masih istilahnya gesit lah. Oke, siap. Iya. Terima kasih Pak Among dan juga Pak Edi atas waktunya. Dan tentu pemirsa, ini juga merupakan atensi bagi para warga sekitar dikarenakan satu lagi tahanan belum ditemukan. Ini berarti ada kemungkinan bahwa masih sembunyi di sekitaran sini ataupun bisa membahayakan warga karena ini merupakan terdakwa dari kasus pencurian. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Shena Dabayana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan tokoh filantropi Bill Gates mengunjungi sekolah dasar negeri Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seusai bertemu di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Jati 3, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo dan Bill Gates memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates tiba bersama di SD Negeri Jati 3 Pulau Gadung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Prabowo dan Bill Gates disambut meriah para siswa. Presiden Prabowo kemudian memperlihatkan kepada Bill Gates tumpukan kotak makanan yang akan dibagikan kepada siswa. Presiden dan Bill Gates melanjutkan tur dengan memantau persiapan kelas sebelum menyantap makanan. Presiden dan Bill Gates kemudian memeriksa pelaksanaan pemeriksaan gigi. Usai meninjau MPG, Presiden dan Bill Gates berpamitan kepada pihak sekolah dan siswa. Saat mengantar ke mobil, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kunjungan tokoh dunia Bill Gates ke Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi 11 orang. Pemirsa, 11 orang tewas dan 6 lainnya terluka akibat sebuah truk pengangkut pasir menabrak angkot yang membawa rombongan takziah di Purworejo, Jawa Tengah. Diduga truk alami remblong, pemirsa. Kecelakaan hebat dengan mobil angkutan yang membawa rombongan takziah dari Magelang menuju siang. 10 orang tewas di lokasi kejadian, 1 orang lainnya meninggal saat dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi oleh petugas gabungan Basarnas terkendala medan yang curam. Evakuasi sendiri membutuhkan waktu hingga 2 jam. Korlap Basarnas Magelang menjelaskan setelah menabrak angkot, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan menimpa warung serta tempat usaha furniture milik warga.
Untuk kendalanya tadi ada salah satu sopirnya ada jepit, terjepit pada posisi terjepit sehingga mempersulit kita untuk melakukan. Dari pemeriksaan sementara, kecelakaan diduga karena rem truk tidak berfungsi sehingga sopir hilang kendali. Polisi masih mendata identitas seluruh korban. Diketahui rombongan takziah ini berasal dari Kecamatan Mungkit, Magelang, hendak bertakziah ke Purworejo. Seluruh korban dibawa ke RSUD Dr. Citro Wardoyo, Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi diduga akibat truk pasir yang tidak bisa mengendalikan lajunya hingga menabrak angkot di depannya. Akibat peristiwa ini, 11 penumpang angkot tewas. Dan berikut kronologi dengan Artificial Intelligence AI. Inilah kecelakaan maut yang terjadi di tikungan jalan yang rawan kecelakaan. Pada pukul 10:30, truk melaju tanpa kendali diduga mengalami remblong, tiba-tiba menabrak angkot di depannya. Truk yang bermuatan pasir ini pun makin tak terkendali dan dam truknya menimpa badan angkutan umum, sehingga nasib naas dialami para penumpang angkot. 11 orang menjadi korban tewas, sementara penumpang lainnya luka berat. Untuk memperbarui informasi kecelakaan truk tabrak angkot rombongan takziah yang merenggut 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah, sudah ada rekan Goldi Gumilang di RSUD Dr. Citro Wardoyo, Purworejo. Selamat malam, Goldi. Apa seluruh korban saat ini sudah teridentifikasi? Selamat malam rekan dan juga pemirsa, seluruh korban jiwa maupun korban luka-luka sudah teridentifikasi untuk nama dan juga identitasnya. Dan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tadi, keseluruhan korban meninggal dunia, yakni berjumlah 11 orang sudah dipulangkan menggunakan ambulan yang dikawal oleh pihak kepolisian ke rumah duka di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Saat ini posisi kami berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo yang berada di Purworejo, Jawa Tengah, di mana di lokasi ini tadi ada 6 korban dengan rincian 5 korban meninggal dunia dan 1 korban, yakni seorang sopir dam truk bernama Ladis berusia 48 tahun warga Bojonegoro ini masih dirawat intensif di rumah sakit ini karena mengalami sejumlah luka berat di bagian perut dan juga dada. Selain itu juga di rumah sakit lain korban yang mengalami luka-luka ini dilarikan ke rumah sakit Islam di Purworejo, sehingga total keseluruhan dari laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Purworejo Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe Purworejo tersebut, ini ada berjumlah 17 orang dengan rincian 11 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka-luka. Selain itu juga kejadian yang terjadi laka maut pada hari Rabu sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat ini terjadi di Jalan Raya Purworejo menuju Magelang, di mana tepatnya di Desa Kalijambe. Dan sebuah truk tronton bermuatan pasir ini menabrak sebuah angkot yang mengangkut rombongan guru yang akan melakukan takziah di wilayah Purworejo, di mana guru-guru tersebut berasal dari salah satu SD Islam di Magelang. Dan naasnya dari kejadian tersebut truk menabrak angkot, kemudian juga menabrak rumah warga, dan total untuk korban meninggal dunia ada 11 orang. Selain itu dapat kami informasikan pemirsa terkait dengan penyelidikan ataupun pengungkapan penyebab dari terjadinya kecelakaan ini juga masih digali ataupun didalami dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Lantas Polres Purworejo. Dan keesokan harinya atau esok hari akan dilakukan traffic accident analysis ataupun TAA di TKP kejadian. Sementara itu informasi dari Purworejo, Jawa Tengah, kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, Goldi Gumilang mengabarkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasi Anda, Goldi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, RSUD dan DVI Polda Sumatera Barat telah berhasil mengidentifikasi 12 korban meninggal dunia dengan melakukan pencocokan sidik jari.
Sejak malam, keluarga korban sudah mulai berdatangan ke RSUD Kota Padang Panjang. 8 jenazah langsung diberangkatkan menggunakan ambulans ke rumah duka yang berada di Sumatera Utara. Sedangkan 4 jenazah lainnya masih menunggu pihak keluarga menjemput. Kecelakaan bus ini terjadi pada Selasa pagi mengakibatkan 12 orang tewas, sedangkan 23 orang alami luka-luka yang saat ini masih dilakukan perawatan intensif di RSUD Kota Padang Panjang. Sedangkan sopir masih mengalami kondisi kritis dan dirujuk ke RSUM Jamil di Kota Padang. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi tubuh membengkak di ruang tamu rumahnya di kawasan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab kematian wanita tersebut. Ia diketahui tinggal bersama anak perempuannya yang mengalami gangguan mental dan seorang cucu. Warga RT 06 RW 07 Jalan Alur Laut Raya, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita parubaya yang tewas di dalam rumahnya pada Senin malam. Korban yang merupakan ibu rumah tangga berinisial LD, 58 tahun, ditemukan dengan kondisi sudah membengkak dan terdapat bercak darah di lantai ruang tamu. Tetangga korban menyebut awalnya ia mendengar suara tangis anak kecil dari dalam rumah LD. Saat akan masuk, ia melihat korban LD sudah tergeletak. Sementara di dalam rumah terdapat anak kandung korban berinisial EM, 27 tahun, yang mengalami gangguan mental serta cucunya yang terus-terusan menangis. Kalau meninggal jadi itu saya sering kontrol ke dalam kan, anaknya nangis. Tuh, saya punya feeling aja pulang kerja punya feeling, saya minjem kunci cadangan lah nih ke yang punya warung. Karena dia kan suka keluar masuk kendaraan nih, karena buat belanja kan namanya warung kan. Nah saya buka gerbang, pas buka gerbang saya mau ngambil anak ini kan, mau konfirmasi ke ibunya ini, tahu-tahunya saya lihat ada kaki di belakang kursi sofa, tahu-tahunya si ibu ini udah nggak ada. Belum diketahui penyebab kematian LD, namun diduga ia sudah tewas beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara, dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan autopsi. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat meninjau program makan bergizi gratis Pemirsa, saat meninjau program makan bergizi gratis bersama Bill Gates, sejumlah anak antusias menghampiri dan memeluk Presiden Prabowo Subianto. Momen menarik ini terekam saat usai Presiden Prabowo Subianto dan tokoh filantropis dunia Bill Gates meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 3 Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah anak berupaya menghampiri Presiden Prabowo untuk memeluknya. Presiden Prabowo dengan hangat kemudian menyambut anak-anak tersebut. Presiden Prabowo dan Bill Gates berpamitan di tengah teriakan antusias anak-anak. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengundang sejumlah pengusaha untuk berdiskusi dengan Bill Gates. Salah satu pengusaha yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Anindita Anestia Bakri yang menyambut positif. Momen yang sangat spesial hari ini terpotret dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto kedatangan tokoh filantropi dunia yang juga pendiri Gates Foundation, Bill Gates.
Pertemuan keduanya diikuti jajaran Kabinet Merah Putih dan mengundang para pengusaha terkemuka di tanah air. Beragam topik diulas, terutama mengenai kesehatan dan teknologi digital. Pengusaha nasional Anindita Anestia Bakri menyoroti banyak poin penting yang bisa dipelajari langsung dari Bill Gates. Alhamdulillah saya diundang oleh Bapak Presiden untuk menghadiri pertemuan dengan tokoh filantropi dunia, Mr. Bill Gates. Pada hari ini merupakan kesempatan yang bagus sekali dan beliau share bahwa juga telah memberikan hibah kepada Indonesia yang luar biasa dengan fokus di kesehatan. Beliau sangat concern terhadap malnutrition, kemudian TBC, measles, dan dia juga mendevelop vaksin-vaksin untuk itu. Fokus terhadap agriculture, gimana caranya supaya panen itu lebih optimal. Dan itu merupakan satu kesempatan di mana kita bisa belajar dengan Bill Gates dan foundation-nya. Kita gimana caranya kita bisa bikin satu founding yang credible, yang bisa nantinya juga untuk menyalurkan untuk memberikan inisiatif bantuan-bantuan itu salah satu yang diangkat oleh Pak Rosan. Dan juga gimana caranya mungkin gimana kita harus pentingnya kolaborasi, seperti juga tadi Mr. Gates bilang bahwa kolaborasi itu penting karena beliau hanya bisa memberikan global system, tapi filantropi lokal itu penting karena mereka lebih tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat sekitar atau di daerah di Indonesia. Kunjungan Bill Gates mencerminkan komitmennya terhadap isu-isu kesehatan masyarakat serta program sosial yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain pemirsa, anggota Komisi 10 DPR fraksi Gerindra Ahmad Dhani mendapat sanksi ringan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sanksi diberikan buntut pernyataan diskriminatif dan seksis soal naturalisasi pemain timnas hingga dugaan penistaan marga maksud kami. Dan saya merasa Komnas Perempuan ini... Anggota Komisi 10 DPR RI sekaligus musisi Ahmad Dhani menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR hari ini. Ahmad Dhani menjalani sidang MKD akibat 2 pernyataan diskriminatif dan seksis soal naturalisasi hingga dugaan penistaan marga. Pertama mengenai ide out of the box Ahmad Dhani yang menyebut pemain sepak bola di atas usia 40 tahun atau duda dinikahkan dengan WNI perempuan, lalu anak hasil pernikahan tersebut dibina menjadi atlet sepak bola nasional. Sementara pernyataan kedua, Ahmad Dhani mengaku salah menyebut marga milik Ryan Pono menjadi Ryan Porno. MKD memutuskan Ahmad Dhani bersalah dan memberikan sanksi ringan berupa teguran lisan dan harus meminta maaf maksimal 7 hari setelah putusan. Telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan. Dan saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor. Walaupun telah menerima sanksi MKD, Ahmad Dhani mengaku tetap siap dengan segala proses hukum yang berlangsung. Diketahui pihak pelapor telah melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri atas dugaan diskriminasi ras dan juga etnis. Dari Jakarta, Margareta Novita, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Semuanya ini yang mulia, saya. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena kami masih memiliki informasi lain untuk Anda. Pemirsa, beragam peristiwa telah terjadi hari ini dan kami hadirkan rangkumannya dalam kabar berikut ini. 2 orang tahanan melarikan diri seusai sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 1 tahanan kembali ditangkap dan seorang lainnya masih buron.
Rekaman kamera pengawas menunjukkan momen pengejaran oleh petugas kepolisian dan kejaksaan. Kedua pelaku menerobos teralis pagar dan melompat dari lantai 1 ke lantai rubana. Mereka kemudian kabur ke permukiman warga. Presiden Prabowo Subianto bertemu tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kedatangan Bill Gates dalam rangkaian dialog strategis soal kolaborasi global seperti isu kesehatan, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Presiden Prabowo menyebut Bill Gates telah mengucurkan bantuan besar untuk Indonesia, diantaranya pengembangan vaksin di tanah air. Dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Jati 3 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebuah truk bermuatan pasir terlibat kecelakaan hebat dengan mobil angkutan yang membawa rombongan takziah dari Magelang menuju Purworejo pada Rabu siang. 10 orang tewas di lokasi kejadian, 1 orang lainnya meninggal dunia saat dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi oleh petugas gabungan Basarnas berlangsung dramatis. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam program Kabar Haji bersama Vena Kintan. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi.